Puji Tuhan, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan di sini kembali berjumpa bersama dengan saya di channel Perianto Zamasi. Dan pada kesempatan siang hari ini teman-teman, masih saja mengenai penyegelan rumah ibadah Gereja Kristen Protestan Simalungun atau GKPS yang ada di Purwakarta, di mana ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta. Dan yang luar biasanya itu ya, Bupati Purwakarta juga yaitu Ibu Ane Ratna Mustika langsung datang di lokasi. Ya kan, dan inilah yang membuat kejadian ini atau peristiwa penyegelan rumah ibadah ini semakin viral saja teman-teman, dan begitu hot-hotnya ya dibahas di berbagai media, baik di media sosial, media lainnya juga begitu luar biasa ya, sehingga membuat orang ya dengan sekejap saja langsung tahu soal kejadian ini, dan akibatnya mendapatkan beberapa kecaman. Dan kali ini saya akan bagikan kepada kita semua bagaimana tanggapan dari saudara kita dari timur, di mana beliau ini menyampaikan bahwa Bupati Purwakarta ini bermental penjajah. Wow, itu luar biasa sekali. Dan tidak lagi berlama-lama teman-teman, langsung saja saya akan mengajak kita untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh saudara kita dari timur, tepatnya di Nusa Tenggara Timur. Dan ini dia videonya. Ya, sedih ya melihat tingkah laku bupati, ya, bupati Muslim. Ya mungkin mereka ini pengikut Abdul Somad. Ya karena pengikut Abdul Somad mengatakan ya bupati atau kepala daerah yang Muslim ya tidak boleh memberikan izin ya berdirinya bangunan rumah ibadah non Muslim. Nanti itu jadi dosa jahiliyah ya sampai selama-lamanya. Ya ini menurut saya bupati bermental penjajah. Inilah penjajah yang sesungguhnya. Sejak kapan bupati ngurusin yang begini? Bupati sebenarnya mengayomi, memberikan izin. Kalau izinnya begini kawan-kawan, kita mau urus izin, tapi begitu sulit di bangsa ini. Ya. Ini problem SKB 2 Menteri ini yang selalu kita suarakan untuk ayolah pemerintah, kalian jangan membuat aturan yang justru aturan itu menjadi polemik di masyarakat. Jangan sampai aturan itu membuat masyarakat satu dengan lainnya itu tidak harmonis gitu loh. Ini bupati bermental penjajah. Bupati bermental penjajah. Bupatinya ini ya jelas agamanya Islam. Ya, kenapa sih orang membangun rumah ibadah saja begitu dipersulit? Seharusnya kalau bupati ini benar-benar mengayomi, seharusnya biarkanlah saja orang beribadah di tempat itu sambil surat-suratnya diurus. Anda kan pemerintah, kok pemerintah bukannya menolong masyarakat justru mempersulit masyarakat? Ini benar-benar bupati bermental penjajah. Lagi-lagi, hampir setiap minggu terjadi penyegelan, penutupan, pembubaran terhadap rumah ibadah. Beberapa hari lalu terjadi di Jawa Timur. Ini lagi terjadi lagi di Purwakarta. Apa mau kalian? Ya, apa mau kalian dengan bangsa ini? Mau sampai kapan bangsa ini Pak Jokowi? Lihatlah para bupati-bupati ini. Ya, ini kawan-kawan, berita ini saya temukan ya beberapa kemarin. Saya kemarin temukan berita ini, dan ini Bupati Purwakarta sah menyegel GKPS Purwakarta. Ya kita lihat alasannya satu, izin dan izin. Ini dimuat oleh akun TikTok ya, sitanggang.upar ya.
Gimana kalau semua masjid di daerah mayoritas Kristen diperiksa izinnya? Ayo bupati-bupati jangan diam. Ya, di Toba dan Samosir juga harus dicek setiap masjid apakah ada izin, apakah sudah sesuai SKB Menteri. Di Toba dan di Samosir tutup masjid yang tidak ada izin. Kalau belum berizin ya dibuat izinnya Tobu, biar jamaat bisa beribadah dengan tenang. Kalau tidak ada izin, dipermudah izinnya, jangan ditutup betul. Kalau belum ada izin, biarkanlah mereka beribadah, bantu urus izinnya. Itu kalau bupatinya nasionalis. Itu kalau bupatinya bupati yang waras, gak mental penjajah. Sekalianlah masjid atau musola dicek juga, Bu. Kalau ibu mau fair, coba ibu selidiki musola masjid yang ada di Purwakarta. Apakah semua sudah berizin? Kalau mau fair ya, jangan bodoh gitu lah Ibu Bupati ya. Coba dicek deh setiap masjid apakah izinnya sudah lengkap surat-suratnya. Luar biasa kinerjanya. Semoga Tuhan memberkatimu selalu. Untung kami selalu diajarkan tentang kasih. Berbicara soal izin hukum sudah waktunya di luar Jawa yang mayoritas Kristen berlaku hal yang sama agar keadilan itu merata dalam beribadah di NKRI. Ya, jalan Tuhan bukan jalan kita. Tetap berdoa dan memohon belas kasihan dari Bapa kita yang di sorga. Ya. Wow, itu luar biasa sekali teman-teman ya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa memang sudah begitu banyak komentar-komentar yang ada tersebar di berbagai media sosial soal peristiwa penyegelan gereja Kristen Protestan Simalungun yang ada di Purwakarta ini. Dan salah satunya adalah saudara kita dari timur ini ya yang memberikan komentar panasnya gitu ya. Saya pikir ini adalah sebuah rasa kecewa ya dengan kepala daerah yang masih saja bukannya memberikan solusi kepada warganya yang saat ini belum bisa ya beribadah di gereja resmi ya, tetapi justru menutupnya ya dan menyegelnya begitu teman-teman. Akibatnya ya sudah pasti bahwa mereka ini tidak lagi akan beribadah dengan nyaman, karena bagaimana tidak dikatakan bahwa boleh saja mereka beribadah tapi di gereja yang lain. Yang jadi permasalahannya yang juga saya sampaikan kemarin, sanggupkah, bisakah mereka menjangkau gereja yang ada di Purwokerto? Bisa saja mungkin jaraknya di 5-10 km. Apakah mereka punya kendaraan untuk menempuh gereja tersebut? Kalau tidak, lalu siapa yang akan mengantarkan dan memulangkan mereka ya ketika mereka mau beribadah? Tentunya ini harus dipikirkan sebenarnya oleh seorang ibu bupati. Ya kan? Oke, kita akan lihat dulu teman-teman sampai selesai apa yang disampaikan oleh saudara kita dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Masjid pakai izin nggak ya? Viralkan, kasih ke Pak Presiden. Semua gedung ibadah di Indonesia harus dicek. Mau gereja, masjid, musola, pura, kelenteng, silakan. Siap-siap dikasih kado ya. Masjid banyak loh yang nggak punya izin tapi aman. Negara Bhinneka Tunggal Islam. Inilah bentuk kekesalan netizen terhadap ya kelakuan-kelakuan manusia-manusia atau pemimpin-pemimpin bermental penjajah. Katanya hapuskanlah penjajahan ya di negeri ini. Ini malah penjajahan terus dibiarkan. Mau jadi apa bangsa ini? Mau jadi apa Indonesia? Kalau pemimpinnya aja model seperti ini. Inilah keadaan yang miris, tapi inilah resiko ya. Resiko kita di bangsa ini menjadi anak Kristus. Tidak mudah memang. Firman Tuhan ya kita genapi. Kamu akan dianiaya, kamu akan dikucilkan. Ya, kamu bahkan ada orang yang membunuh kamu, mereka menyangka bahwa mereka membela Allah. Padahal sebenarnya mereka tidak mengenal Allah. Itu kata Yesus. Dan ini bulan puasa loh kawan-kawan. Masa sih bulan puasa yang katanya bulan suci, tetapi kelakuannya seperti iblis. Kok kelakuannya seperti iblis begitu? Ya, ini mental yang harus dilepas atau dibuang dari Indonesia.
Indonesia lama-lama hancur. Indonesia lama-lama akan jadi seperti Taliban. Ya, Indonesia akan jadi seperti Afghanistan. Karena apa? Kelompok-kelompok yang merasa berkuasa di negara ini terus melakukan intoleran dan ketidakadilan di bangsa ini. Dan pemerintah juga sepertinya mendukung. Buktinya apa? Dasar mereka melakukan ini adalah SKB 3 Menteri. Peraturan Menteri bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Mereka inilah yang melakukan aturan tentang pendirian rumah ibadah. Ya. Jadi sampai kapanpun kalau undang-undang ya SKB 2 Menteri ini tidak segera dibereskan, tidak segera dievaluasi atau dicabut, maka akan terus terjadi hal yang serupa. Dan selalu yang jadi korban adalah kaum minoritas. Saya takut sekali. Mudah-mudahan ya orang Kristen tidak melakukan hal yang sama. Dan memang orang Kristen tidak diajarkan melakukan hal yang sama. Saya takut Papua, NTT, Manado ya melakukan hal yang sama. Bagaimana perasaan kalian? Bagaimana tanggapan kalian jika di daerah-daerah yang mayoritas atau minoritas Islam, rumah ibadah kalian dibubarkan, dibongkar, disegel? Coba pikir. Ya, tapi itulah kawan-kawan. Ajaran iblis memang sangat membenci ajaran Yesus. Dan memang iblis menghendaki supaya semua orang binasa. Tetapi Yesus menghendaki supaya orang itu diselamatkan. Jadi ketika orang Kristen beribadah, iblis tidak suka. Setan tidak senang. Sehingga mereka berusaha untuk menghalangi orang untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita doakan ya, jemaat Tuhan ya, gereja GKPS Purwakarta yang saat ini disegel oleh bupati. Kiranya tangan Tuhan menolong menjamah setiap orang yang membenci bahkan bupatinya supaya bertobat di dalam nama Yesus. Amin. Oke, dan sekian saja dulu teman-teman yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan siang hari ini. Ya, tadi kita sudah mendengarkan bersama betapa kerasnya ya apa yang disampaikan oleh saudara kita dari timur, dan itulah ya yang terjadi ketika para pemerintah tidak melakukan tugasnya dan tidak memberikan solusi terbaik untuk warganya, ya kan? Karena soal peribadatan dan juga soal tempat untuk beribadah itu adalah tanggung jawab dari kepala daerah, ya kan? Kalau belum ada rumah ibadah yang resmi, maka ayo kepala daerah carikan solusi buat mereka. Kemanakah mereka harus beribadah? Apakah mereka harus beribadah di gereja yang lain padahal jaraknya itu jauh? Atau justru lebih bagus mereka beribadah di tempat yang dekat walaupun itu bukan sebuah gereja yang resmi? Bisa saja kan di situ mungkin ada aula-aula, dan ya sama kan dengan apa gedung yang mereka pakai selama ini, yaitu padepokan. Orang yang punya padepokan saja sudah memberikan izin, kenapa malah hanya karena desakan masyarakat yang ada di situ akhirnya Ibu Bupati pun tunduk dan harus melakukan penyegelan. Ini sungguh-sungguh miris sekali apa yang terjadi di Indonesia kita ini. Oke teman-teman, itu aja dulu ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. NKRI harga mati.